Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hopipah dengan NIM 24073128, kode seksi 0469. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia. Nah, yang pertama itu apa itu manusia? Manusia itu merupakan makhluk Allah yang mempunyai akal pikiran yang bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana buruk. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan kalau manusia itu merupakan makhluk Allah yang mempunyai ruh dan mempunyai jasmani, mempunyai nafsu dan yang lain-lain. Dan juga ada juga itu unsur manusia. Nah, unsur manusia itu diantaranya itu yang pertama jasmani, yang dimana itu merupakan fisik manusia. Yang kedua itu rohani, yang merupakan itu perpaduan dari jasmani, yang merupakan seorang makhluk hidup yang mempunyai ruh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada umatnya. Jika tidak mempunyai ruh, maka itu bisa disebut dengan tidak bernyawa. Dan yang ketiga itu ada nafsani, yang dimana manusia itu mempunyai nafsu untuk mencapai keinginannya. Dan setelahnya itu ada karakteristik manusia, yang dimana makhluk yang pertama itu makhluk spiritual, yang dimana itu spiritual yaitu yang meyakini adanya Tuhan. Yang kedua itu intelektual, yang memiliki akal. Dan yang ketiga itu sosial, yang dimana masyarakat atau umat Islam itu membutuhkan bantuan orang lain. Terus selanjutnya itu adanya itu penciptaan manusia, yang dimana yang pertama itu yang diciptakan itu Nabi Adam alaihissalam sesuai dengan Quran surah As-Sajadah ayat 7. Dan juga yang kedua itu setelah Nabi Adam itu adanya penciptaan Hawa, yang dimana itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan yang ketiga itu penciptaan anak Adam, yang dimana itu merupakan sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan yang selanjutnya itu ialah dimensi manusia. Menurut Zakaria, dimensi manusia itu dibagi ada 7 bagian, yang dimana yang pertama itu fisik, yang kedua itu akal, yang ketiga itu iman, yang keempat itu akhlak, yang kelima itu keindahan, yang keenam itu kejiwaan, dan yang keenam itu makhluk sosial yang bermasyarakat. Dan seterusnya saya akan menjelaskan tentang hakikat agama. Nah, yang pertama itu apa itu agama? Menurut istilah, A-nya itu merupakan kata tidak, dan agamanya itu merupakan kacau. Nah, jadi apabila digabungkan menjadi agama itu menjadi agama yang tidak kacau. Setelah pengertian dari apa itu agama, selanjutnya itu tentang unsur agama. Nah, unsur agama ini ada 3. Yang pertama yaitu kredial, yang dimana kredial ini merupakan kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu merupakan ritual, yang dimana itu yang menunjukkan penyembahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu yaitu moral, yang dimana yang menentukan nilai-nilai norma umat manusia. Selanjutnya itu klasifikasi agama, yang dimana klasifikasi agama ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sebagai sumber. Dalam sumber itu terdapat 2 bagian. Yang pertama itu agama samawi. Nah, apa itu agama samawi? Nah, agama samawi itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyampai wahyu oleh malaikat Jibril. Kedua itu agama wardi, dan yang kedua itu agama berdasarkan bentuk misi. Yang pertama itu misioneri, dan yang kedua itu non misioneri. Dan yang ketiga itu ada geografis, yang dimana yang pertama itu semitik, yang kedua itu non semitik, dan yang ketiga itu universal. Selanjutnya yaitu prinsip hakikat agama. Dalam prinsip hakikat agama ada 4, yaitu yang pertama al-musawah, yang dimana maksud dari al-musawah ini ialah umat Islam yang tidak membeda-bedakan antara agama, budaya, ras, dan suku. Dan yang kedua itu ada al-huriyah,
Di dalam agama Islam, tidak ada lagi yang namanya perbudakan, dan semua makhluk di dunia ini itu semua sama rata, dan semua anak juga itu semua sama rata antara laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga itu al-muwakhah, yaitu persaudaraan, yang dimana seluruh umat manusia ini asal usulnya sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi seluruh umat manusia ini memiliki tali persaudaraan walaupun berbeda keyakinan. Ketiga itu al-adalah, yaitu keadilan. Senantiasa menegakkan keadilan dengan tujuan menegakkan kebenaran. Unsur agama Islam yang pertama itu adalah akhlak, yang dimana ketentuannya itu mengatur tentang moral dan karakteristik manusia. Dan yang kedua itu adanya itu syariah, yang dimana ketentuannya itu tentang perbuatan manusia. Dan yang ketiga itu tentang akidah, yang dimana mengatur tentang keyakinan dan kepercayaan manusia. Selanjutnya itu adalah karakteristik hakikat agama. Karakteristik hakikat agama ini ada 9 bagian, yang dimana yang pertama itu kesatuan agama, yang kedua itu kesatuan sosial, yang ketiga itu kesatuan rasional, yang keempat agama kebebasan dan kesetaraan, yang kelima itu agama universal, yang keenam itu agama moderat, yang ketujuh itu agama paripurna, yang kedelapan itu agama toleran, dan yang kesembilan itu agama sempurna. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang materi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Al-Quran yaitu merupakan perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung mukjizat dan kemudian disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada umat manusia dengan mutawatir atau dengan jumlah yang banyak. Nama lain Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama lain, yang dimana Al-Quran tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu tetap diberikan nama Al-Quran. Dan ada juga beberapa nama lain Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu Alkitab, yang kedua Al-Furqan, dan yang ketiga itu Al-Tanzil. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai, yang pertama itu sebagai petunjuk, yang kedua itu sebagai pembeda, yang ketiga itu sebagai pelajar, yang keempat itu sebagai kabar gembira, yang kelima itu sebagai penjelas, yang keenam itu pembenar, yang ketujuh itu sebagai obat, yang kedelapan itu pemutus perkara. Yang seterusnya itu adanya kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa aspek yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama itu aspek pemalingan, yang kedua itu aspek sastra, yang ketiga itu aspek kandungan, dan yang keempat itu aspek ajaran. Juga ada beberapa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua itu mendatanburi Al-Quran, yang ketiga itu mempelajari Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran, dan yang kelima dan yang keempat itu mengamalkan Al-Quran. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang pertama itu, apa itu sunnah? Sunnah itu merupakan pekerjaan yang apabila kita kerjakan itu berpahala, dan bila ditinggalkan itu tidak berdosa. Dan yang kedua itu macam-macam sunnah. Yang pertama itu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu merupakan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua itu sunnah fi'liyah, yang dimana sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan Nabi yang disaksikan sendiri oleh para sahabat dengan pembelajaran materi tentang syariah, dan diikuti oleh para sahabat dan umat Islam sampai sekarang. Dan yang ketiga itu sunnah takriyah, yang dimana itu penetapan Nabi atas sesuatu. Dan seterusnya itu adalah fungsi sunnah. Fungsi sunnah yaitu yang pertama itu sebagai penguat, yang kedua itu sebagai penjelas, dan yang ketiga itu sebagai penetap hukum.
Dan seterusnya itu tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu merupakan seluruh mengarahkan segenap kemampuan yang dimiliki seorang mujtahid untuk sampai pada ilmu-ilmu syariah. Dan yang kedua itu kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad itu sangat penting dalam pengembangan memumumikan dan pengembangan umum hukum Islam. Dan yang seterusnya yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama yaitu sebagai ijma', yang kedua sebagai qiyas, yang ketiga sebagai istihsan, yang keempat sebagai istishab, yang kelima sebagai al-maslahah dan al-mursalah, dan yang keenam itu al-urf. Yang seterusnya yaitu saya akan menjelaskan tentang materi akidah sebagai ajaran pokok dalam agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu merupakan iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan meyakini apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu kedudukan akidah sebagai ajaran pokok dalam agama Islam. Kedudukan akidah dalam ajaran pokok agama Islam itu sangat penting karena akidah itu sebagai pondasi penentu keberagamaan seseorang. Yang seterusnya yaitu unsur kaidah. Unsur kaidah sudah dijelaskan dalam hadis yang dimana bahwa akidah itu sudah dirumuskan dalam rukun iman. Kemudian yaitu ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah terdiri dari 3, yaitu yang pertama wujud Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bahwa dalam Quran surah Al-Hadid sudah dijelaskan bahwa Allah itu selalu senantiasa mengawasi makhluknya. Yang kedua yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbuat yang memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga adalah perbuatan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga yaitu sifat Allah, yang dimana yang sifat Allah itu adalah Maha Penyayang dan Maha Pemurah, dan juga yang dimakan itu nama Allah itu Asmaul Husna. Yang seterusnya yaitu tentang nubuat. Apa itu nubuat? Yaitu suatu perkara yang harus diimani oleh umat manusia yang menjelaskan tentang kenabian dan kerasulan. Yang pertama yaitu iman kepada nabi dan rasul, yang dimana kita itu harus percaya bahwa nabi dan rasul itu ada karena merekalah yang menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, tugas nabi dan rasul, yang dimana kita juga harus meyakini bahwa nabi dan rasul itu walaupun wujudnya tidak ada sekarang ini, tetapi mereka itu bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan manusia terhadap nabi dan rasul. Kita sebagai makhluk hidup atau umat Islam selalu butuh kepada nabi dan rasul, yang dimana nabi dan rasul itu adalah penyampai wahyu kepada umatnya. Selanjutnya yaitu gaibiat, yang dimana yaitu suatu perkara yang tidak dapat dijangkau oleh indera. Pertama itu ruh, yang kedua malaikat, yang ketiga iblis, yang keempat jin, dan yang kelima itu setan. Dari yang kelima itu merupakan kita itu tidak dapat dijangkau oleh indera, karena setan, iblis, dan yang semacamnya itu tidak dapat dijangkau oleh indera. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang syariah sebagai ajaran pokok dalam agama Islam. Yang pertama yaitu, apa itu syariah? Syariah itu merupakan hukum-hukum Islam yang mengatur perbuatan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu kedudukan syariah, yang dimana kedudukan syariah ini sangat penting dalam agama Islam karena sebagai penyangga bangunan agar tetap kokoh. Dalam penyangga bangunan ini ada 2 penjelasan, yaitu tentang perbuatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan manusia dengan sesama manusia. Dan juga seterusnya yaitu sumber-sumber syariah, yang mana yang pertama itu sebagai Al-Quran, yang sudah dijelaskan pada materi yang
tadi saya jelaskan. Yang kedua yaitu sunnah, yang ketiga yaitu sebagai ijtihad, dan ijtihad itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga istishah, yang keempat istishab, dan lain-lain. Dan yang seterusnya yaitu dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama al-hakim. Dalam Islam, penetapan hukum satu-satunya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan nabi hanyalah sebagai penyampai wahyu. Yang kedua yaitu al-hukmu. Al-hukmu dibagi lagi menjadi dua bentuk bagian, yang mana yang pertama yaitu sebagai hukum ta'lifi, yang dimana yang menuntut umat manusia itu selalu melakukan perbuatan yang baik. Dan di antaranya itu ada beberapa, itu yang pertama yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Yang kedua yaitu hukum wadi, yang dimana hukum wadi ini menjelaskan tentang ketentuan tertentu yang mempengaruhi lahir atau tidak lahirnya sebuah hukum. Itu tentang mahkum fihi. Yang keempat itu tentang mahkum alaih, yang dimana yang seterusnya itu adalah hablum minallahi, yang dimana situ menjelaskan pengembangan yang murni menghubungkan antara umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya itu ada hablum minan nasi, yang dimana menjelaskan antara perbuatan manusia dengan sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu fungsi syariah, yang dimana syariah berfungsi sebagai mewujudkan kebaikan bagi manusia pada kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.